Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nada Khalisara Badanti Firmansyah dengan NIM 101052330084 berasal dari kelas TB 4703. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas individu saya berupa video yang menganalisis tentang film dan buku non-fiksi atau fiksi yang membahas tentang konsep biologi. Silakan disimak. Yang pertama akan saya bahas adalah film Mission Impossible 2. Film ini merupakan film fiksi yang dikeluarkan pada tahun 2000 dan film ini bercerita tentang sebuah agen yang dikirim ke Sydney untuk menemukan kemudian menghancurkan penyakit yang bernama Chimera. Penyakit Chimera ini merupakan penyakit hasil dari rekayasa genetika. Chimera berupa virus mematikan yang dapat menyebabkan kematian kecuali mempunyai obat penawarnya, yaitu Bellerophon. Virus Chimera memiliki massa tidak aktif selama 20 jam sebelum menyebabkan kematian melalui transmisi massa sel darah merah korban. Virus ini menunjukkan korban meninggal setelah 37 jam. Bellerophon hanya dapat menyelamatkan korbannya jika digunakan dalam jangka waktu 20 jam. Film ini mengambil dua konsep biologi, yaitu konsep rekayasa genetika dan konsep bioterorisme. Konsep rekayasa genetika yang merupakan asal mula penyakit Chimera. Rekayasa genetika sendiri adalah teknik yang memindahkan gen yang diinginkan untuk mengembangkan dan memperbaiki sifat tanaman, hewan, serta makhluk hidup lain. Film ini juga memakai konsep bioterorisme, terorisme biologi. Karena virus Chimera merupakan virus yang dibuat oleh manusia untuk membunuh atau menyakiti orang dengan sengaja, seperti metode dalam terorisme tradisional. Bioterorisme mengacu pada pelepasan yang disengaja atau ancaman pelepasan agen biologis yaitu virus, bakteri, jamur, atau racunnya untuk menyebabkan penyakit atau kematian pada populasi manusia atau tanaman pangan dan ternak untuk meneror penduduk sipil atau memanipulasi pemerintah dalam skenario saat ini. Peningkatan aktivitas teroris telah menjadi suatu kemungkinan yang nyata. Langkah terpenting jika terjadi serangan bioteroris adalah identifikasi peristiwa tersebut. Hal ini dapat dicapai dengan membangkitkan kesadaran, memiliki tingkat kecurigaan yang tinggi, dan memiliki sistem pengawasan yang baik untuk membantu deteksi cepat. Yang kedua, saya akan membahas buku non-fiksi yang berjudul Kultur Jaringan Pisang Kepok Tanjung Tidak Berjantung yang Tahan Terhadap Penyakit Darah Ralstonia Syzygy Subsp. Celebensis. Buku ini ditulis oleh Imas Aisyah yang diterbitkan pada tahun 2020 dan memuat 120 halaman. Buku ini membahas tentang perbanyakan tanaman pisang kepok Tanjung dengan teknik kultur jaringan yang termasuk konsep biologi. Lalu membahas juga mengenai Ralstonia Syzygy Subsp. Celebensis, patogen penyebab penyakit darah pada pisang dan profil pisang kepok Tanjung yang tidak berjantung serta memiliki ketahanan alami terhadap serangan Ralstonia Syzygy Subsp. Celebensis dan prospek pengembangannya ke depan. Namun, pada kali ini saya hanya akan membahas mengenai perbanyakan tanaman pisang kepok Tanjung dengan teknik kultur jaringan yang termasuk konsep biologi. Bibit pisang kepok Tanjung ini masih tergolong sedikit jumlahnya, maka dari itu dipakailah teknik kultur jaringan. Teknik kultur jaringan ini digunakan untuk mempercepat mendapatkan bibitnya dalam jumlah banyak dengan waktu yang relatif singkat. Dengan memakai teknik kultur jaringan ini, keuntungan yang didapatkan adalah hasil bibit memiliki karakteristik genetik yang sama dengan sang induk. Teknik ini dapat dilakukan kapanpun tanpa tergantung musim, menghasilkan bibit banyak dalam waktu singkat, dan kesehatan bibit lebih terjamin. Mengutip buku dasar teknik kultur jaringan tanaman, tissue culture, atau kultur jaringan adalah sebuah teknik menumbuhkan dan memperbanyak sel, jaringan, dan organ pada media pertumbuhan secara aseptik dalam lingkungan yang terkontrol secara in vitro. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.